Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadar Sidiki dengan NIM 164230067 dari Flux Plusin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan acara 8, yaitu pemodelan 3 dimensi menggunakan 3 software, yaitu Google Mapper, ArcScene, dan juga Solver. Pertama kita akan menggunakan aplikasi Google Mapper. Lalu kita ke Open Data File, pilih yang data theme toping proyeksi, Open. Lalu sudah kita klik pada theme-nya, kita pilih yang Red Contour. Lalu kita ubah contour ke menjadi 1, dan contour point-nya kita klik yang Open Project, lalu klik OK. Jika sudah, lalu kita pilih bagian kontur, kita klik kanan, pilih yang layer, export layer to new file, pastikan yang dari kontur sudah checklist, lalu klik OK, pilih filenya subfile, klik OK. Untuk export nya kita save di file kita dengan nama kontur proyeksi, lalu kita save, lalu kita OK. Jika sudah, kita buka aplikasi ArcScene kita, buka aplikasi ArcScene, lalu kita ubah skin layernya ke WGS 1984 John 49S, apply, kita OK. Lalu langkah selanjutnya, kita klik kanan skin layernya, kita add data, kita masukkan data kita masukkan satu-satu data kita yang kontur proyeksi, dan juga orto proyeksi. Jika sudah, lalu kita pastikan urutannya sudah benar, kontur, orto, dan dem. Lalu kita akan mengklikkan pada medium proyeksi, klik kanan ke properties, kita ke base height, kita pilih yang floating, lalu untuk floatingnya kita ubah ke dem topping proyeksi, atau klik add, lalu bagian layer offset kita ubah menjadi 1, untuk customnya kita pastikan sudah ada 1, klik apply, klik OK. Jika sudah, kita juga akan melakukan langkah yang sama pada medium orto dan juga orto proyeksinya. Kita klik kanan pada bagian ortonya, kita ke properties, ke base height, ke floating add custom, kita ubah menjadi dem topping proyeksi, add, lalu kita menjadi 1, lalu apply, lalu OK. Pada bagian kontur proyeksinya juga sama, klik kontrol, lalu kita ke properties, ke base height, lalu ke fotonya kita aktifkan, kita ubah menjadi medium dem topping proyeksi, kita open di 1, klik apply. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan mewarnai konturnya sesuai dengan SNI. Kita klik saja, lakukan simbologi, ubah warnanya menjadi Electron Gold, lalu klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan digitasi. Untuk memudahkan, terlebih dahulu kita unchecklist kontur fiksi dan juga medium dem-nya. Akan melakukan digitasi pada lapangan. Kita pilih katalog, lalu kita konekkan ke acara kita klik kanan, pilih yang new, pilih yang subfile, lalu fitur yang menjadi polygon. Untuk name-nya kita ubah menjadi batas administrasi. Jika sudah, bagian koordinatnya kita ubah menjadi WGS 9S, kita klik OK. Jika bagian lain tidak muncul, kita open di katalog lagi, ke bagian batas administrasinya, kita letakkan ke bagian tabel fondan. Kita akan lanjutkan ke digitasi lapangan dengan cara klik kanan pada administrasi ke edit feature, start editing, kita continue, kita pastikan tiga titik editor menyala, lalu kita pilih yang bagian create feature, kita pastikan sudah memilih yang batas administrasi dan juga konverternya ke polygon. Jika sudah, kita mulai digitasi, kita lanjutkan digitasinya. Kita ke 3D editor, lalu ke stop editing, lalu kita akan melakukan simbologi pada batas administrasinya. Kita ke batas administrasi, klik kanan ke properties, kita ke simbologi, kita ubah simbolnya, kita filenya menjadi lokal dan outline menjadi marsrat, tabelnya 2, oke, apply, oke. Lalu ke properties lagi, ke base height, kita samakan di floating, kita menjadi dem terproyeksi, untuk covernya kita menjadi 1, kita klik apply, kita klik OK. Kita checklist lagi kontur proyeksi dan juga dem topping proyeksinya, lalu kita melakukan save, kita pilih save as, nama topping proyeksi.
Lalu kita save. Lalu langkah selanjutnya kita mengolah data menggunakan aplikasi global apple dan juga server. Langkah pertama kita akan membuka aplikasi global apple terlebih dahulu. Lalu ke open data file, kita masukkan data tim acara kita, klik open, pilih yang use to all, lalu checklist yang use selected project for all selectednya dari checklist, lalu kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dengan klik yang bagian configure, pilih yang projection, kita pilih projectionnya kita ubah menjadi UDM, lalu kita pastikan datum sudah WGS dan jenis sudah 49S, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita ke file, kita pilih export, kita pilih yang export elevation grid format, kita pilih XYZ grid, klik OK, lalu kita ubah di bagian export boundnya, UDM nya sudah benar, lalu kita akan ke draw a box, kita pilih dengan perbedaan ketinggian elevasi, kita pilih yang sebelah sini, kita klik OK, oke, lalu kita namakan menjadi Kebumen untuk filenya XYZ, klik save. Lalu langkah selanjutnya, jika sudah kita akan membuka aplikasi server, lalu ke new plot, ke file, pilih ke open file, pilih data XYZ kita yang sudah kita simpan sebelumnya, menjadi file, Kebumen, open, kita pastikan sudah benar. Jika sudah kita klik OK. Selanjutnya kita melakukan save as, pilih ke file, ke save as, ubah menjadi tabnya menjadi BLN dan namanya menjadi BLN, lalu kita save. Langkah selanjutnya kita akan mengklik grid, lalu ke data, lalu kita masukkan BLN kita klik open, kemudian kolom X adalah A, Y adalah B, dan Z adalah C, lalu kita klik OK, kita tunggu prosesnya, lalu klik OK, jika sudah lalu kita close, lalu kita klik no. Lalu langkah selanjutnya kita ke bagian plot 1, lalu kita ke bagian map, new, ke contour map, kita masukkan file BLN kita, lalu kita klik open. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan mengatur axis-nya, kita ke bagian track axis, untuk labelnya kita checklist, lalu untuk angle-nya kita menjadi 360, untuk font-nya kita ubah menjadi Times New Roman, kita bold, lalu jika terlalu lapar kita ke scaling, kita ubah scale-nya menjadi 100, lalu pada bagian left axis juga sama, kita ke general, kita ubah angle-nya menjadi 360, font-nya kita ubah menjadi Times New Roman, untuk scaling-nya kita ubah menjadi 500, lalu pada bagian top axis juga sama, kita checklist yang show label, lalu ke font-nya kita ubah menjadi Times New Roman, lalu kita bold, kita ubah scalingnya menjadi 500, untuk 400, kita bagian bottomnya juga sama, kita ubah menjadi Times New Roman, lalu pada scalingnya kita ubah menjadi, lalu kita ke bagian kontur GLN, ke level, kita ubah major country F-nya menjadi 5, lalu kita ubah major konturnya menjadi warna orange, dan untuk ketebalannya di 0,1, dan untuk yang minor menjadi warna oranye dan ketebalannya 0,5. Jika sudah, selanjutnya kita akan menambahkan rectangle. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan garis sayatan, klik pada bagian map, klik add, lalu pilih yang profil dan membuat sayatan tegak lurus dan garis kontur, sudah, klik kanan 2 kali. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengedit profil sayatan, kita ubah titelnya menjadi sayatan strip B, fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, lalu bagian ujung sayatan sebelah A dan B kita berikan keterangan teks, kita berikan keterangan menjadi Times New Roman terlebih dahulu, klik OK, lalu pada sebelah kanan juga kita berikan teks. Lalu jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menambahkan 3D surface,
dengan cara klik new di surface, pilih yang tata PLN kita, kita klik open. Lalu langkah selanjutnya kita paskan ke bagian bawah. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengedit bagian Z aksisnya. Kita generalnya menjadi XZ. Lalu pada bagian X-nya kita ubah menjadi Times New Roman. Kalau pada scale-nya kita ubah jadi 200. Kita ke bagian left axis. Jika dirasa terlalu rapat, kita ubah scalingnya. Lalu untuk open properties-nya kita ubah menjadi Times New Roman. Lalu kita edit pada bagian bottom axis-nya, kita ubah pada bagian scalingnya menjadi 450. Lalu pada bagian general kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Jika sudah, selanjutnya kita akan mengedit pada bagian 3D surface PLN-nya. Kita ubah material color-nya menjadi rainbow. Lalu untuk bagian fill propernya kita ubah menjadi warna brown. Lalu kita checklist show face-nya. Lalu langkah selanjutnya kita akan checklist pada bagian show color scale-nya, kita checklist. Lalu langkah selanjutnya kita akan menambahkan contour pada 3D surface, klik add. Lalu kita pilih yang add contour layer, lalu kita masukkan file button lalu kita open. Jika sudah pada contour PLN, kita akan mengatur bagian level. Pada module contournya kita ubah menjadi warna orange, ketebalannya 0,1. Lalu pada minornya kita ubah menjadi warna orange dan ketebalannya 0,5. Lalu langkah selanjutnya, jika sudah, kita atur, kita ke bagian 3D surface PLN lagi, kita klik kanan, kita ke add, kita pilih yang tambahkan grid vector layer sama PLN kita klik open. Lalu kita atur vector PLN kita, lalu kita ke bagian simbol, kita ubah solid head-nya menjadi stick head. Lalu untuk frekuensinya, agar tidak terlalu banyak, kita bisa menambahkan frekuensinya agar jumlahnya jadi sedikit. Jika sudah, lalu kita ke color scale, kita pilih yang ke general, kita ubah agar tidak terlalu banyak, kita ubah intervalnya menjadi 40 ke 50. Jika sudah, lalu kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Jika selanjutnya kita akan klik kanan pada bagian luarnya, kita ubah settingnya ke general, pack unitnya kita ubah menjadi cm. Anda klik OK, lalu kita posisikan peta di bagian kiri atas, profil setan di bagian kanan atas, dan penampang 3 dimensi di bagian kiri bawah. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan nama. Kita tambahkan rectangle terlebih dahulu. Lalu kita tuliskan nama. Nah, center. Klik OK. Jika sudah selesai, selanjutnya kita sudah selesai, tapi sebelumnya tadi ada kekurangan, ada pewarnaan 3 dimensi surface-nya. Kita general, kita ubah dulu warnanya. Kita ubah yang paling rendah menjadi Chartreuse, lalu ke selanjutnya kita ubah menjadi grass green. Lalu pada yang ketiga kita ubah menjadi yellow. Lalu pada yang keempat kita ubah menjadi orange, dan yang kelima menjadi pink. Jika sudah seperti ini, lalu langkah selanjutnya kita klik OK. Lalu kita pilih file, kita save acara 8 pemodelan 3 dimensi, kita save. Sekian penjelasan dari saya, wabillahi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.